Latar belakang PT Unilever Indonesia Tbk dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya, menjaga kepuasan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan bisnisnya dengan menggunakan metode peramalan yang tepat dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis dan kompetitif. Dengan menggunakan metode peramalan yang tepat, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan tren permintaan, mengelola rantai pasokan secara efisien, dan meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok. Analisis proyeksi dalam pengelolaan neraca keuangan merupakan salah satu alat penting untuk membantu pengambilan keputusan strategi ke perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memproyeksikan kondisi keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas di masa depan, sehingga perusahaan dapat membuat strategi untuk mempertahankan stabilitas finansial, efisiensi operasional, dan ekspansi. Rumusan masalah. 1. Metode pengumpulan data neraca pada data Annual Report PT Unilever Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Kedua, metode perhitungan forecasting neraca pada data Annual Report PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019 sampai 2023. Ketiga, forecasting PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024 menggunakan data Annual Report tahun 2019 sampai 2023. Tujuan 1. Mendapatkan data neraca pada data Annual Report PT Unilever Indonesia tahun 2019 sampai 2023. 2. Mengetahui metode perhitungan forecasting neraca PT Unilever Indonesia tahun 2019 sampai 2023. 3. Membuat forecasting PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024. Manfaat 1. Memperoleh data neraca pada Annual Report PT Unilever Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Kedua, menghasilkan data aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Ketiga, memperoleh forecasting neraca tahun 2024. Ruang lingkup penelitian ini akan memfokuskan pada analisis forecasting neraca yang mencakup aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas pada PT Unilever Indonesia Tbk untuk tahun 2024 dengan menggunakan data Annual Report periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Studi kasus ini bertujuan untuk meramalkan neraca PT Unilever Indonesia Tbk untuk tahun 2024 berdasarkan data historis atau Annual Report periode 2019 sampai dengan tahun 2023. Analisis ini berfokus pada komponen-komponen utama neraca seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas untuk memahami tren pertumbuhan dan memprediksi struktur keuangan di masa depan. Aset lancar PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan fluktuasi signifikan selama 2019 sampai 2023, terutama pada kas dan setara kas yang melonjak 102,95% dari 2022 ke 2023 dari 502,882 miliar pada tahun 2022 menjadi 1,020 triliun pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan likuiditas perusahaan. Uang muka dan piutang lain-lain atau pihak ketiga meningkat tajam sebesar 300,58% dari 2021 sampai 2022, dikarenakan kenaikan dari 52,939 miliar naik menjadi 212,065 miliar pada tahun 2023, menunjukkan adanya aktivitas pembayaran muka yang besar meskipun mengalami perlambatan pada 2023. Sebaliknya, piutang usaha dari pihak ketiga mengalami penurunan signifikan, terutama pada 2022 sampai 2023, dari yang tadinya 3,507 triliun pada tahun 2022 menjadi 2,104 triliun pada tahun 2023 dengan penurunan 39,99%, mencerminkan potensi penurunan penjualan atau efisiensi penagihan piutang. Selain itu, pajak dibayar di muka yang memuncak pada 2022 sebesar 23,750 miliar mengalami penurunan tajam sebesar 65,76% pada 2023 menjadi 29,882 miliar. Total aset lancar secara keseluruhan menurun selama periode ini, terutama karena penurunan piutang dan persediaan.
Berdasarkan data tersebut, total persentase perubahan aset tidak lancar PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2019 sampai 2023 terdapat beberapa akun seperti 1. Aset tetap mengalami penurunan konsisten dengan penurunan tertinggi minus 5,60% pada tahun 2021 sampai 2022 dengan rata-rata penurunannya minus 3,44% per tahun. Yang kedua, goodwill tetap stabil tanpa adanya perubahan. Yang ketiga, aset tak berwujud mencatat kenaikan signifikan 16,31% pada tahun 2020 sampai 2021. Hal ini dikarenakan kenaikan aset tak berwujud dari 408 miliar 242 juta rupiah pada tahun 2020 naik menjadi 474 miliar 828 juta rupiah pada tahun 2021. Namun turun tajam minus 10,65% pada tahun 2022 sampai 2023. Penurunannya dari 447 miliar 59 juta rupiah di tahun 2002 turun menjadi 399 miliar 468 miliar pada tahun 2023. Yang keempat, aset hak guna menunjukkan penurunan signifikan setiap tahunnya dengan penurunan tertinggi minus 14,27% pada tahun 2019 sampai 2020, yaitu dari 894 miliar 801 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 767 miliar 137 juta rupiah dengan rata-rata penurunannya minus 8,77%. Sebaliknya, yang kelima, aset tidak lancar lainnya mengalami kenaikan signifikan sebanyak 39,18% pada tahun 2020 sampai 2021. Dari 49 miliar 66 juta rupiah pada tahun 2019 naik menjadi 68 miliar 292 juta rupiah pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhannya 18,4%. Total aset tidak lancarnya turun setiap tahun dengan penurunan terbesarnya minus 9,63% pada tahun 2021 sampai 2022 dan rata-rata perubahannya minus 6,12% per tahun. Tabel perubahan liabilitas jangka pendek PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019 hingga 2023. Pinjaman bank mengalami penurunan signifikan terutama minus 67,57% pada 2021 sampai 2022. Dari pinjaman sebesar 1,850 triliun pada tahun 2021 menjadi 600 miliar pada tahun 2022. Lalu 0 rupiah di tahun 2023. Utang usaha pihak relasi turun tajam, minus 42,9% pada 2022 sampai 2023, dari 4,508 triliun pada tahun 2022 menjadi 3,983 triliun pada tahun 2023. Utang pajak penghasilan badan meningkat signifikan, 174,12% pada 2019 sampai 2020 dari 256,609 miliar pada tahun 2019 menjadi 703,410 miliar pada tahun 2020. Namun, menurun secara bertahap pada tahun berikutnya dengan rata-rata perubahan 26,99%. Akrual mengalami kenaikan 51,95% pada 2021 sampai 2022 dari 2,632 triliun pada tahun 2021 menjadi 3,998 triliun pada tahun 2022. Liabilitas sewa turun drastis, minus 57,21% pada 2021 sampai 2022 dari 83,249 miliar menjadi 35,621 miliar pada tahun 2022. Tetapi melonjak signifikan 98,56% pada tahun 2022 sampai 2023 dari 35,621 miliar menjadi 209,526 miliar pada tahun 2023. Secara keseluruhan, total liabilitas jangka pendek menunjukkan fluktuasi besar dengan penurunan signifikan minus 69,31% pada 2021 sampai 2022, setelah kenaikan tajam 161,35% pada 2019 sampai 2020. Berikut adalah tabel liabilitas jangka panjang periode
tahun 2019 sampai tahun 2023 beserta persentase perubahan dari tahun ke tahun dan rata-rata perubahannya. Pada liabilitas pajak tangguhan mengalami penurunan signifikan dari minus 36,72% pada tahun 2019 sampai 2020. Hal ini dikarenakan liabilitas pajak tangguhan yang tadinya 335,570 miliar pada tahun 2019 menurun pada tahun 2020 menjadi 212,333 miliar dan menurun tajam lagi sebesar minus 34,70% pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dari yang tadinya sebesar 253,638 miliar pada tahun 2022 menjadi 165,609 miliar pada tahun 2023 dengan rata-rata perubahan liabilitas pajak tangguhan sebesar minus 12,89%. Lalu pada kewajiban imbalan kerja jangka panjang meningkat 38,44% pada tahun 2022 sampai tahun 2023 dari yang tadinya 976,629 miliar pada tahun 2022 menjadi 1,352 triliun pada tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan sebesar minus 21,22% pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dari kewajiban imbalan pajak jangka panjang sebesar 1,239 triliun menjadi 976,629 miliar dengan rata-rata perubahan 8,72%. Lalu ada liabilitas sewa jangka panjang menunjukkan tren penurunan setiap tahun dengan penurunan sebesar minus 19,31% pada 21 sampai dengan tahun 2022 dan rata-rata perubahan sebesar minus 12,19%. Secara keseluruhan total liabilitas jangka panjang mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan sebesar minus 42,49% pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan tabel ekuitas PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2019 sampai 2023, terdapat beberapa akun seperti modal saham, tambahan modal di setor, dan saldo laba yang dicadangkan, tetap stabil tanpa perubahan yaitu 0% sepanjang periode. Saldo laba yang belum dicadangkan mengalami penurunan bertahap setiap tahun, dengan penurunan signifikannya minus 12,97% pada tahun 2020 sampai 2021, yaitu 4.749 miliar rupiah menjadi 4.133 miliar rupiah pada tahun 2021 dan minus 16,17% pada tahun 2022 sampai 2023. Hal ini karena penurunan dari saldo laba yang belum dicadangkan 3.809 miliar rupiah pada tahun 2002 menjadi 3.193 miliar rupiah pada tahun 2023 yang menghasilkan rata-rata perubahannya minus 10,94%. Penurunan saldo laba yang belum dicadangkan berdampak langsung pada total ekuitas yang juga menurun dengan pola yang sama, termasuk penurunan signifikannya minus 12,97% pada tahun 2020 sampai 2021 dan minus 16,17% pada tahun 2022 sampai 2023 dengan rata-rata perubahannya minus 10,94%. Forecasting neraca PT Unilever Indonesia Tbk untuk tahun 2024 menunjukkan total aset perusahaan sebesar 16,417 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar 6,303 triliun dan aset tidak lancar 10,113 triliun.
aset lancar didominasi oleh persediaan senilai 2,423 triliun. Kas dan setara kas sebesar 1,353 triliun, serta piutang usaha dari pihak ketiga 1,734 triliun. Komponen lainnya termasuk piutang usaha pihak relasi sebesar 213,830 miliar, uang muka dan piutang pihak ketiga 390,808 miliar, serta aset yang dimiliki untuk dijual senilai 51,406 miliar. Aset tidak lancar terdiri dari aset tetap yang menjadi kontributor terbesar sebesar 8,990 triliun, diikuti oleh aset hak guna 562,30 miliar dan aset tak berwujud 400,654 miliar. Dari sisi liabilitas, total liabilitas mencapai 14,11 triliun yang terbagi menjadi liabilitas jangka pendek senilai 12,16 triliun dan liabilitas jangka panjang 2,89 triliun. Liabilitas jangka pendek terutama terdiri dari akrual sebesar 4,345 triliun, utang usaha pihak ketiga 3,912 triliun, serta utang lain-lain pihak ketiga sebesar 1,798 triliun. Sementara itu, liabilitas jangka panjang didominasi oleh kewajiban imbalan kerja sebesar 1,469 triliun, total ekuitas perusahaan tercatat sebesar 3,031 triliun yang sebagian besar berasal dari saldo laba belum dicadangkan sebesar 2,844 triliun, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang terjaga dengan tingkat ekuitas yang signifikan meski liabilitas masih mendominasi. Neraca ini mencerminkan posisi keuangan yang mencerminkan potensi pertumbuhan dengan aset tetap sebagai investasi jangka panjang dan kas yang cukup untuk mendukung likuiditas operasional. Kesimpulan forecasting yang pertama, forecasting PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024 didasarkan pada data yang dari laporan tahunan perusahaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut mencakup informasi keuangan untuk setiap tahun, termasuk ekuitas, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang. Laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan secara teratur digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan kinerja di masa depan. Lalu yang kedua, metode perhitungan forecasting. Dalam memperoleh forecasting neraca pada tahun 2024 membutuhkan perhitungan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Yang ketiga, berdasarkan analisis data neraca PT Unilever Indonesia Tbk dari laporan tahunan periode 2019 sampai dengan 2023, proyeksi neraca untuk tahun 2024 menunjukkan potensi stabilitas keuangan dengan beberapa tren yang perlu dicermati. Aset perusahaan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan moderat, didorong oleh peningkatan aset lancar seperti kas dan piutang usaha seiring dengan upaya efisiensi operasional. Sementara itu, liabilitas diperkirakan akan tetap terkendali dengan fokus pada pengelolaan utang jangka pendek. Ekuitas perusahaan diproyeksikan terus meningkat seiring dengan laba ditahan yang posesif. Jika tren ini berlanjut, neraca PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2024 diharapkan tetap solid dan mencerminkan posisi keuangan yang sehat. Saran 1. Untuk memperkuat neraca, PT Unilever Indonesia Tbk harus mengoptimalkan pengelolaan aset lancar dengan memperpendek siklus penagihan piutang usaha dan memaksimalkan manajemen persediaan agar perputaran stok tetap sehat. Selain itu, efisiensi penggunaan aset tetap perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan optimal, evaluasi aset non-produktif, serta investasi teknologi untuk menghindari depresiasi berlebih. Perusahaan juga harus menjaga rasio likuiditas yang sehat dengan saldo kas yang memadai dan diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi risiko. Terakhir, strategi pengendalian liabilitas dapat ditempuh dengan menekan utang jangka pendek melalui negosiasi kewajiban pembayaran yang lebih fleksibel dan menghindari hutang yang tidak produktif, sehingga neraca perusahaan menjadi lebih stabil dan mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang. 2. Mengkategorikan proyeksi keuangan berdasarkan segmen pasar atau produk
dapat meningkatkan ketepatan prediksi dalam penyusunan neraca perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk dapat lebih akurat menentukan bidang yang memiliki potensi pertumbuhan besar atau bidang yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pengelolaan biaya atau pengoptimalan aset dengan melacak permintaan dan kinerja masing-masing bidang. Perusahaan dapat mengubah strategi penjualan, produksi, dan pengelolaan sumber daya dengan metode ini, sehingga neraca menunjukkan posisi keuangan yang lebih masuk akal dan proyeksi arus kas yang lebih terarah. Hal ini juga membantu mengatur investasi dan pengalokasian sumber daya dengan lebih baik. 3. Implementasi model forecasting yang lebih sederhana. Misalnya, break-even analysis yang mudah diterapkan dalam neraca karena hanya membutuhkan perhitungan sederhana untuk menentukan titik impas, yaitu jumlah produk yang harus dijual untuk menutupi biaya tetap dan variabel. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat lebih mudah memproyeksikan berapa banyak pendapatan yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan antara biaya dan pendapatan, yang membantu dalam pengelolaan arus kas dan pengambilan keputusan keuangan. Metode ini memberikan gambaran yang lebih mudah dan langsung mengenai kesehatan keuangan perusahaan tanpa memerlukan proyeksi yang kompleks.